Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Selamat berjumpa dengan saya Suryaman SPD MPD, dosen program studi Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan Universitas 19 November Kolaka sebagai pengampu mata kuliah Pancasila dan Kewarganegaraan. Mata kuliah Pancasila dan Kewarganegaraan sebagai bagian dari mata kuliah wajib nasional yang bertujuan untuk memperkuat implementasi Pancasila sebagai dasar falsafah, negara, dan ideologi bangsa melalui revitalisasi nilai-nilai dasar Pancasila sebagai norma dasar kehidupan, bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Mata kuliah ini bertujuan memberikan pemahaman kepada mahasiswa untuk menguasai hal-hal yang berkaitan dengan kewarganegaraan dengan pendalaman dan perluasan ilmu kewarganegaraan dan terapannya untuk menjadi warga negara yang selalu berpedoman kepada Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945. Kemampuan yang diharapkan pada mata kuliah ini untuk meningkatkan pengetahuan dan keterampilan yang meliputi keterampilan berpikir kritis tingkat tinggi, pemecahan masalah, pengambilan keputusan, komunikasi efektif, kolaborasi, kreatif, serta keterampilan sosial pada bidang pendidikan Pancasila dan kewarganegaraan. Adapun materi pembelajaran pada mata kuliah ini yang pertama adalah pengantar pendidikan Pancasila, yang kedua Pancasila dalam arus sejarah bangsa Indonesia, Pancasila sebagai dasar negara Republik Indonesia, yang keempat Pancasila sebagai ideologi negara, yang kelima Pancasila sebagai sistem filsafat, yang keenam Pancasila sebagai sistem etika, ketujuh Pancasila sebagai dasar nilai pengembangan ilmu, yang kedelapan hakikat pendidikan kewarganegaraan, 9 identitas dan integritas nasional, 10 konstitusi dan warga negara, 11 sistem demokrasi Indonesia berlandaskan Pancasila dan Undang-Undang Dasar, 12 penegakan hukum yang berkeadilan, 13 wawasan Nusantara, dan yang ke-14 ketahanan nasional dan bela negara. Adapun di dalam mata kuliah ini menggunakan sistem pembelajaran secara luring atau tatap muka di dalam kelas dengan menggunakan metode perkuliahan yaitu metode Student Centered Learning atau SCL melalui studi kasus, problem based learning, project based learning, dan diskusi secara berkelompok. Interaksi dalam mata kuliah ini antara dosen dan mahasiswa dilakukan melalui dua cara, yaitu penyampaian materi secara tatap muka atau secara langsung di dalam kelas dan pemanfaatan platform LMS Sisakti USN Kolaka untuk kebutuhan akses sumber belajar dan penugasan secara terstruktur. Pada mata kuliah ini, sistem penilaian dilakukan dengan kategori berdasarkan kehadiran, ujian tertulis, tugas terstruktur, dan keaktifan selama proses pembelajaran dan unjuk sikap dengan komponen yang pertama adalah kehadiran 10%, aktivitas partisipasi 15%, tugas 20%, UTS 25%, dan UAS itu sendiri sebesar 30%. Adapun di dalam video pembelajaran ini saya akan menyampaikan materi pada pertemuan ke-15 dengan materi ketahanan nasional dan bela negara secara tatap muka di kelas dengan menggunakan metode studi kasus. Terima kasih, mari kita belajar secara bersama-sama. Terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi adik-adik semua ya. Hari ini kita akan melanjutkan perkuliahan kita untuk mata kuliah Pancasila dan Kewarganegaraan. Pada pertemuan hari ini kita akan membawakan topik tentang ketahanan nasional dan bela negara semester 1, dan untuk mata kuliah ini 3 SKS. Dan adapun untuk pertemuan kali ini kita lakukan secara tatap muka di dalam kelas dengan metode Student Centered Learning dengan menggunakan strategi Case Method Learning. Apakah kita bisa lanjutkan? Bisa. Nah, teman-teman semua ya, untuk membahas tentang topik ketahanan nasional dan bela negara, setidaknya apa yang ingin kita capai pada pertemuan hari ini? Secara sub CPMK 14, bahwa harapannya saya, mahasiswa mampu mengembangkan solusi inovatif terhadap ketahanan nasional dan bela negara. Dan untuk mencapai sub CPMK ini, ada beberapa materi yang akan kita sampaikan pada hari ini. Yang pertama adalah
konsep dan wajah ketahanan nasional. Yang kedua, historis ketahanan nasional. Yang ketiga, aspek ketahanan nasional. Dan yang keempat adalah ancaman dan bentuk bela negara. Baiklah, kita akan masuk pada materi pertama, yaitu tentang konsep wajah ketahanan nasional. Adik-adik semua ya, sebelum kita masuk pada secara substansi pembahasan, kita harus mengerti terlebih dahulu apa yang dimaksud dengan ketahanan nasional itu sendiri. Secara etimologi bahwa ketahanan nasional terdiri atas dua kata, ya, ketahanan dan nasional. Dari kata ketahanan juga sebenarnya dari kata tahan yang dapat kita artikan secara bersama-sama tentang tabah, kuat, dapat menguasai diri, gigih, dan tidak mengenal menyerah. Secara ketahanan bisa diartikan bahwa mampu, tahan, dan kuat menghadapi segala bentuk tantangan dan ancaman yang ada guna menjamin kelangsungan hidupnya. Secara nasional, bahwa dalam bahasa Inggris disebut dengan nation, yang diartikan sebagai bangsa sebagai pengertian politik di mana persekutuan hidup dari orang-orang yang telah menegara. Secara wajah ketahanan nasional adik-adik semua ya, kita bisa melihat bahwa ketahanan nasional atau national resilience merupakan salah satu konsep kenegaraan Indonesia, di mana kemampuan suatu bangsa untuk mempertahankan, memperkuat, dan menghadapi ancaman dalam mewujudkan tujuan bernegara, khususnya tujuan negara Indonesia, di mana mempertahankan dalam bentuk negara kesatuan. Karena kita adalah negara yang berbentuk kesatuan. Bagaimana dari Sabang sampai Merauke kita mempertahankan bentuk negara tersebut. Nah, adik-adik semua ya, wajah ketahanan nasional menurut Suryo Mataraman membagi menjadi tiga. Yang pertama adalah sebagai konsepsi atau doktrin yang digunakan untuk menanggulangi segala bentuk ancaman yang ada. Dengan daripada itu dikenal dengan ajaran Astragatra dan Pancagatra. Apa itu Astragatra? Astragatra terdiri atas Trigatra atau aspek alamiah yang dimiliki oleh negara yang bersangkutan, Pancagatra yang secara terjadi yang bukan alamiah, dan aspek sosial itu sendiri. Dan secara kondisi alamiah dan sosial yang terus mengalami perubahan baik meningkat maupun menurun, di mana dia bersifat secara dinamis. Sebagai strategi atau cara pendekatan, wajah ketahanan nasional menggunakan dan melakukan pendekatan untuk memperhitungkan dan menanggulangi ancaman yang ada. Apalagi saat ini kita melihat banyak sekali negara-negara yang berperang, antara Israel dengan Palestina, Rusia dengan Ukraina, Israel dengan Iran, dan seterusnya. Dan kita sebagai sebuah bangsa harus melihat bahwa kita di dalam kondisi warning sebagai sebuah bangsa yang global. Kita harus mempersiapkan diri saat ini untuk menghadapi ancaman-ancaman seperti itu. Nah, adik-adik semua ya, ada beberapa dimensi ketahanan nasional. Yang pertama adalah ketahanan ideologi. Ketahanan ideologi bahwa setiap negara memiliki ideologi. Bangsa kita, bangsa Indonesia, ideologi apa? Pancasila. Maka daripada itu kita harus mempertahankan ideologi Pancasila sebagai ideologi yang digunakan oleh masyarakat berbangsa dan bernegara. Ingat ya, kita pada tragedi tahun 19 berapa? Yang G30 SPKI 65. Itu kan salah satu bentuk ancaman terhadap ideologi yang pernah dirasakan oleh bangsa Indonesia. Terus yang kedua adalah ketahanan politik. Ya, setiap pemilihan presiden, pilihan apa saja terjadi miskomunikasi antara masyarakat Indonesia. Kadang-kadang gara-gara berbeda pilihan, saling membenci dan seterusnya. Yang ketiga adalah ketahanan ekonomi. Ingat ya, semakin hari harga barang semakin naik. Dulu 50.000 kita bisa makan sampai 3 hari. Ya, 4 hari 1 minggu, dan sekarang kalau 50.000 apa? Keluar dari kos sudah habis. Nah, itu bentuk ketahanan ekonomi, dan saya kira itu yang perlu kita perhatikan. Yang keempat adalah ketahanan sosial budaya. Ketahanan sosial budaya sangat berdampak terhadap perubahan
apa ya, dampak globalisasi ya, kebudayaan asing mulai masuk, dan saya kira banyak fenomena generasi muda saat ini itu banyak meninggalkan kebudayaannya sendiri. Yang kelima adalah ketahanan, pertahanan, dan keamanan. Walaupun kita termasuk ya, presiden kita termasuk berlatar belakang dari militer, saya kira itu menjadi nilai plus buat kita semua bahwa inilah kondisi perperangan yang terus terjadi saat ini. Submateri yang kedua adalah historis ketahanan nasional. Adik-adik bisa melihat pada gambar tersebut bahwa sebenarnya sebelum kita berbicara tentang ketahanan nasional, apa yang kita perlu lakukan? Apakah adik-adik hari ini harus memegang senjata untuk ikut berperang? Misalnya kalau kita tiba-tiba, minimal kita bisa melihat bahwa untuk sampai kepada ketahanan nasional, kita harus mulai pada diri sendiri. Ada yang disebut dengan ketahanan diri. Banyak kasus anak muda mati sia-sia gara-gara putus, gara-gara apa, dan itu saya kira salah satu bentuk ketahanan diri yang lemah. Yang kedua ada ketahanan keluarga. Ya, semua keluarga, ayah ibu harus saling menyemangati, dan saya kira kalian kuliah ini merupakan bentuk ketahanan dari keluarga, support dari keluarga, dan seterusnya. Yang ketiga adalah ketahanan wilayah. Wilayah yang dimaksud dengan RT, RW, desa, dan seterusnya, itu yang kita perlu sama-sama. Ketika ada kerja bakti untuk melindungi desanya, RT-nya, harus kita berpartisipasi di situ. Ketahanan regional sekaligus juga, dan terakhir adalah ketahanan nasional sebagai sebuah bangsa. Ini adalah bentuk dari ketahanan itu sendiri. Ingat ya, ketahanan diri itu berada pada pusat. Intisar dari itu berarti semakin kuat masing-masing individu warga negara Indonesia, secara tidak otomatis akan memperkuat ketahanan nasional. Untuk submateri keempat kita akan membahas tentang aspek ketahanan nasional. Nah, apa itu? Ada 3 aspek alamiah atau tigratra dalam ketahanan nasional. Yang pertama adalah aspek geografis. Kita mengakui bahwa kita adalah negara kepulauan dari Sabang sampai Merauke dengan jumlah pulau berapa? Sekitar 17.000, baik pulau besar maupun pulau kecil. Yang kedua adalah aspek kependudukan, bahwa Indonesia memiliki negara yang memiliki jumlah penduduk yang besar. Berapa data yang terakhir? 289 juta, lebih kurang seperti itu ya data BPS, bahwa hal ini bisa jadi merupakan kekuatan bagi bangsa Indonesia jika jumlah penduduk yang besar juga diimbangi oleh kualitas penduduk yang baik. Kalau kualitas penduduk rendah atau tidak memiliki kualitas, dalam artian dengan jumlah yang banyak, bisa menjadi masalah atau beban negara. Nah, yang ketiga adalah aspek sumber daya alam. Segala sumber dan potensi alam, baik dari darat, laut maupun udara, yang ada di dalam wilayah kekuasaan negara, kesejahteraan akan bisa dinikmati seluruh warga negara. Apa yang tidak ada di Indonesia? Saya kira tanah kita begitu subur, kita punya laut dan semuanya, ya, kecuali salju ya. Salju juga ada di Papua juga sebenarnya. Tetapi yang kita maksud bahwa dengan aspek sumber daya alam ini seharusnya bisa membuat kita sebagai sebuah negara agraris yang mandiri. Tetapi kenyataannya ada beberapa bahan pokok yang harus kita impor dan seterusnya untuk memenuhi kebutuhan pangan Indonesia. Itu yang harus kita pikirkan solusinya seperti apa. Yang kedua adalah selanjutnya aspek sosial atau pancagatra untuk ketahanan nasional. Setidaknya ada 5 ya. Yang pertama adalah aspek ideologi, di mana menghadapi dan mengatasi segala ancaman, hambatan dan tantangan yang dari dalam maupun dari luar dalam aktivitas kita sehari-hari. Yang kedua adalah aspek politik, yaitu menghadapi dan mengatasi segala tantangan, hambatan dan ancaman pada kehidupan politik bangsa dan negara. Setiap negara pasti memiliki politik, tetapi jangan sampai dengan kehidupan politik yang tidak dewasa kita akan terjadi perseteruan antar warga negara Indonesia karena berbeda pilihan. Yang ketiga adalah aspek ekonomi, di mana kondisi dinamis kehidupan bangsa, perekonomian yang ulet dan tangguh. Ya, ini saya kira kita harus
masalah utama yang kita hadapi saat ini adalah hutang luar negeri. Saya kira bagaimana kita bisa mengatasi hutang tersebut dan kita menjadi sebuah negara yang sejahtera secara ekonomi. Yang keempat adalah aspek sosial budaya, di mana hubungan manusia dengan cipta rasa dan karsa yang akan menumbuhkan gagasan-gagasan utama, serta menjadi kekuatan pendukung dalam penggerak kehidupan. Dan yang terakhir adalah menghadapi dan mengatasi segala tantangan dan hambatan yang dari dalam maupun dari luar. Kita tidak tahu ya, jangan sampai ada intel di tengah-tengah kita semua. Materi yang keempat tentang ancaman dan bentuk bela negara. Ya, kita akan melihat beberapa ancaman dan bentuk bela negara. Oke, untuk submateri yang keempat tentang ancaman dan bentuk bela negara. Ini adalah setidaknya ada 9 contoh jenis ancaman militer yang bisa kita rasakan sewaktu-waktu. Yang pertama adalah agresi militer, yang kedua adalah pelanggaran wilayah, yang ketiga adalah spionase, yang keempat adalah sabotase, yang kelima adalah aksi teror bersenjata, yang keenam adalah gerakan separatis, yang ketujuh adalah pemberontakan senjata, yang ke-8 adalah perang saudara, dan yang terakhir adalah gerakan makar. Baik adik-adik, saya kira siapa yang bisa bantu saya menjelaskan perbedaan antara spionase dan sabotase tersebut dari jenis-jenis ancaman militer ini? Ya Pak, izin saya. Oh, silakan. Ya, perkenalkan nama saya Aldi. Jadi saya izin membedakan itu spionase dengan sabotase. Spionase merupakan operasi untuk mencari informasi. Misalkan operasi yang dilakukan oleh sebuah intelijen negara demi mengumpulkan informasi ke negara lawannya. Nah, informasi tersebut itu bisa diinput yang kemudian dijadikan operasi intelijen untuk menyabotase atau menghancurkan aspek-aspek infrastruktur suatu negara, misalkan infrastruktur energi, kemudian tenaga nuklir seperti di Iran. Nah, itu merupakan pengerusakan tersebut itu merupakan aksi sabotase. Jadi tahapannya sebelum sabotase dilakukan, maka dilakukanlah spionase terlebih dahulu. Ya, terima kasih. Oke, terima kasih, jawaban yang sangat bagus. Berikan aplaus untuk temannya. Oke, terima kasih ya. Kita lanjut di materi selanjutnya. Bahwa selain daripada tersebut tadi, ada juga jenis-jenis ancaman non militer. Setidaknya ada 7. Yang pertama adalah ancaman ideologi, politik, ekonomi, sosial budaya, teknologi, informasi, dan keselamatan umum. Ingat ya, tentang apalagi kita sudah berada di abad 21, teknologi dan informasi itu menjadi ancaman nyata. Tanpa kalian sadari bahwa dengan banyaknya berita hoax, dengan banyaknya berita-berita yang bersifat untuk memfitnah, saling menjatuhkan, maka daripada itu kita sebagai sebuah bangsa yang dewasa harus pintar-pintar ya, mahasiswa harus pintar-pintar. Ini adalah informasi yang valid, ini adalah informasi yang tidak valid. Selanjutnya, bentuk-bentuk bela negara. Yang pertama adalah pendidikan kewarganegaraan. Sebenarnya dengan kita mempelajari materi dan juga mata kuliah ini merupakan bentuk bela negara. Kalian duduk di kelas ini adalah salah satu bentuk bela negara. Yang kedua adalah pelatihan dasar kemiliteran. Yang ketiga adalah pengabdian sebagai prajurit. Yang keempat adalah pengabdian sesuai dengan profesi. Kalian sebagai seorang mahasiswa datang saya di kampus dengan disiplin, mengerjakan tugas secara disiplin, itu merupakan pengabdian kalian, salah satu bentuk bela negara. Yang terakhir adalah pengabdian masyarakat. Saya kira nanti kalau kalian ikut mata kuliah KKN nanti di semester 7, itu merupakan salah satu bentuk pengabdian kepada masyarakat yang bisa kita langsung turun ke masyarakat untuk bersama-sama mencarikan solusi. Oke, seberapa urgensi sebenarnya kita bela negara sebagai upaya dalam rangka untuk mewujudkan ketahanan nasional? Ini berdasarkan dengan Undang-Undang Dasar tahun 1945 pada pasal 27 ayat 3 yang berbunyi bahwa setiap warga negara berhak dan wajib ikut serta dalam upaya pembelaan negara. Ini secara konstitusi mengamanatkan kita seperti itu. Yang dilanjutkan dengan pasal 30 ayat 1 dan ayat 2 yang mengatakan bahwa tiap-tiap warga negara berhak dan wajib ikut serta dalam pertahanan dan keamanan negara, di mana sistem pertahanan dan keamanan rakyat semesta oleh TNI dan Polri sebagai kekuatan utama dan rakyat sebagai kekuatan
pendukung. Kita sebagai warga negara Indonesia dinyatakan secara konstitusi sebagai kekuatan pendukung. Yang terakhir pada Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2002 yang menyatakan bahwa upaya membela negara adalah sikap dan perilaku warga negara yang dijiwai oleh kecintaannya kepada Negara Kesatuan Republik Indonesia yang berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945 dalam menjamin kelangsungan hidup bangsa dan negara. Nah, saya kira materi pada hari ini sudah cukup. Kita akan masuk pada sesi tanya jawab. Saya kira persilakan kepada adik-adik semua untuk bertanya. Silakan. Saya Pak. Oke, silakan. Oke, baik, terima kasih atas kesempatannya. Perkenalkan, saya Meli. Izin bertanya Bapak, di tengah isu bela negara saat ini, khususnya bagi peserta didik, bagaimana cara agar dapat menanamkan rasa bela negara secara efektif dalam pembelajaran? Oke, saya kira itu pertanyaan yang sangat bagus. Bagaimana cara kita menanamkan bela negara secara efektif di dalam proses pembelajaran? Saya kira ada dua komponen penting dalam menyukseskan bagaimana menanamkan bela negara. Yang pertama adalah guru sebagai seorang yang berfungsi sebagai motivator, inspirator, dan juga sebagai teladan kepada siswanya. Misalnya ketika waktu mengajar jam 10, guru yang pertama harus menunjukkan kedisiplinan itu. Ya, kemudian bagaimana siswa juga akan menggambarkan, guru saya disiplin, berarti saya tidak langsung juga harus disiplin. Yang kedua adalah ketika guru menaati segala peraturan, jangan sampai sekolah misalnya perguruan tinggi membuat sebuah peraturan tetapi guru atau dosennya yang malah melanggar. Maka daripada itu saya kira yang menjadi itu adalah bagaimana mematuhi atau menjalankan seluruh peraturan-peraturan yang berlaku di sekolah. Yang kedua adalah, komponen yang kedua adalah tentunya siswa itu sendiri. Ingat ya, siswa itu kan pasti berangkat dari rumah ya, maka daripada itu tentu ada ketahanan dari keluarga yang memulai itu ya, ketahanan dari keluarga itu kemudian memotivasi anaknya untuk ikut belajar secara cermat, mendengarkan penyampaian materi guru secara baik, dan juga aktif di dalam proses pembelajaran yang ada di dalam kelas. Saya kira itu yang bisa saya sampaikan. Baik Bapak, terima kasih. Oke, terima kasih ya untuk sesi tanya jawabnya. Kita akan masuk pada sesi untuk berdiskusi ya. Saya ingin bagi menjadi 4 kelompok ya. Maka daripada itu kelompok pertama ini gini ya, kelompok pertama, kelompok kedua, kelompok ketiga, dan kelompok keempat ya. Setiap kelompok nanti Bapak harapkan ya, nanti ada 2 video kasus yang akan Bapak putar. Kemudian daripada itu teman-teman semua silakan menganalisis kasus tersebut, video tersebut untuk didiskusikan secara bersama-sama untuk menemukan kira-kira solusinya seperti apa. Ini tentang ketahanan nasional dan bela negara. Apakah teman-teman sudah siap menyaksikan videonya? Siap. Aksi kriminal dilakukan kelompok remaja belakangan ini kian mengkhawatirkan, mulai dari tawuran, pembacokan. Berita di TV. Banyak sih Pak. Tahu dari sosmed, tahu dari mana sih dari saya ya. Itu ada juga pembacokan juga atau pelajar juga. Lanjutin, jadi ya sih worry. Sangat-sangat mengkhawatirkan Pak. Kalau mau pendekatan ya pendekatan seperti Masalahnya sih harus lebih tegas lagi terhadap Itu video pertama ya. Saya coba putarkan video yang kedua. Gubernur Jawa Barat Rini Mulyadi juga menggagas program pembinaan bagi pelajar bermasalah dengan menempatkan mereka di barang militer. Program ini membuat SMKB dan kemudian tetap Download Metrotik. Oke, kita sudah menyaksikan 2 video kasus ya. Kasus yang pertama video 2 tahun yang lalu menunjukkan bahwa sudah menunjukkan gejala-gejala kenakalan remaja sampai masuk pada ranah kriminal secara pidana, dan juga ternyata baru-baru ini Gubernur Jawa Barat Kang Deddy Mulyadi membuat program tentang barak militer untuk mengatasi kenakalan remaja tersebut sebagai bentuk ketahanan nasional dan bela negara dari kalangan generasi muda. Jadi ada pertanyaan inti untuk kasus tersebut ya. Mungkin ini yang menjadi pertanyaan untuk teman-teman diskusikan sesama kelompoknya adalah
di beberapa negara kita sebut saya seperti Korea Selatan, Korea Utara, Finlandia, Singapura banyak membuat sebuah program wajib militer kepada warga negaranya dengan pada usia tertentu ya. Kemudian pertanyaan yang muncul adalah apakah Anda setuju apabila di Indonesia diterapkan wajib militer khususnya untuk anak-anak SMA? Dan bagaimana dengan program pendidikan karakter, disiplin dan bela negara dari Gubernur Jawa Barat, Kang Deddy Mulyadi terkait barak militer? Apakah kalian setuju? Terus kemukakan alasan Anda. Terus yang terakhir adalah apakah program tersebut sudah benar atau ada solusi inovatif yang bisa kelompok kalian kemukakan pada pertemuan kali ini? Saya kira saya berikan waktu kepada teman-teman untuk berdiskusi bersama kelompoknya untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan dari kasus tersebut. Persilakan. Nah, menurut teman-teman bagaimana kalau tentang yang pertanyaan pertanyaan itu apakah program tersebut sudah benar atau solusi inovatifnya menurut kalian bagaimana? Kalian ada pendapat nggak? Kalau aku ada sih, sebenarnya kalau misalkan menurut setuju nggak setuju nggak kalau wajib militer di Indonesia? Aku pribadi kurang setuju ya. Ya. Kalian gimana? Kalau khususnya di Jawa Barat ya, aku juga Kurang setuju sih, kurang setuju. Soalnya di undang-undang. Oke, tadi kita sudah lihat video. Kira-kira untuk dipindahkan ke barak militer, bagaimana pendapatnya teman-teman? Ya, saya sendiri tidak setuju ya. Ketika kita melihat tadi video tentang barak militer, nah menurut rekan-rekan semuanya, gimana sih pendapat kalian? Apakah solusi tersebut merupakan solusi yang efektif tidak bagi pendidikan peserta didik ini? Sebenarnya sih ada lagi yang lebih efektif sebenarnya. Tadi mulai pertama kesadaran orang tuanya dulu. Oke, terima kasih teman-teman ya sudah berdiskusi dengan kelompoknya. Jadi untuk itu saya persilakan kepada kelompok yang ingin mempresentasikan hasil diskusinya. Silakan. Oke. Kelompok siapa? Kelompok 3 ya. Oke, silakan kelompok 3 untuk maju ke depan untuk mempresentasikan. Oke. Baik, terima kasih kesempatannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya mewakili kelompok kami, kelompok 3, ingin mempresentasikan hasil diskusi kami. Pertama, tentu kita sepakat bahwa tingkat kenakalan remaja itu sudah dalam taraf yang perlu diperbaiki. Itu nomor 1. Selanjutnya, terkait dengan program yang diajukan oleh Kang Deddy Mulyadi, Gubernur Jawa Barat, menurut kami itu miss. Kenapa? Karena mendudukan pendidikan militer ala prajurit ke sipil. Keliruannya di situ. Sebenarnya yang harus dilakukan adalah penguatan institusi pendidikan bela negara formal, di mana 1 melalui keluarga disupport. Jadi yang perlu dilakukan seharusnya adalah memperkuat institusi pendidikan bela negara, bukan mengambil alih fungsi institusi itu ke barak militer yang notabene-nya adalah pendidikan untuk prajurit. Itu punya orientasi yang berbeda. Oke, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Silakan kelompok 3 turun kembali dulu. Baik, terima kasih Bapak. Dari presentasi diskusi dari kelompok 3 berakhir pertemuan kita pada hari ini, teman-teman semua. Sebelum menutup, saya ingin menampilkan sebuah quotes today dari Kofi Annan, Sekjen PBB yang ke-7, penerima hadiah perdamaian Nobel 2001, pendiri dan ketua Kofi Annan Foundation, mengatakan bahwa no one is born a good citizen or a good democrat or a good leader. It takes time and education. Tidak ada seorang pun yang langsung lahir menjadi seorang warga negara yang baik, yang demokrat, dan juga seorang pemimpin yang baik. Itu membutuhkan waktu dan pendidikan. Terima kasih teman-teman semua atas kerjasamanya pertemuan ke-15 hari ini, dan juga sekaligus pertemuan terakhir pada mata kuliah Pancasila dan Kewarganegaraan. Marilah kita tutup dengan sama-sama mengucapkan hamdalah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.